Pagi hari sekitar pukul 9, tim Kain Ihram Trans 7 mendatangi Ustadz Abdul Rozak, guru SMA Islam Terpadu Abu Bakar di kawasan Rejowinangun, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ustadz Abdul Rozak. Bapak, kami dari Kain Ihram Trans 7 memberikan Kain Ihram ini sebagai tanda perjalanan Bapak nanti umroh tahun ini. Keharuan dan kegembiraan bercampur dengan teriakan para siswi. Hampir 20 tahun Ustadz Abdul Rozak memendam keinginan pergi ke Tanah Suci. Tak diduga, sekaranglah waktunya. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadani ila adai manasiki umrah. Ketika saya sholat untuk melatih kekhusyuan saya itu seakan-akan saya melihat Ka'bah di sana. Sehingga untuk menguatkan itu dan itu untuk menyetuskan cinta saya kepada kiblat itu, Baitullah itu. Hari yang dinantikan tiba. Bersama ratusan jemaah lain, Ustadz Abdul Rozak berangkat untuk penerbangan 9 jam ke Jeddah, Arab Saudi. Ya, dan diberi keselamatan dan nanti bisa dijaga dengan tenang dan amin. Tengah malam, tiba di Bandara King Abdul Aziz. Ustadz Abdul Rozak menumpahkan kerinduan dengan sujud syukur. Alhamdulillah. Di bawah langitmu. Sebagai seorang yang mencintai Islam, ia pun tidak ingin kehilangan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat, mengaji, dan ibadah lain dilakukan dengan khusyuk di Masjid Nabawi, Madinah. Ustadz Abdul Rozak juga menyempatkan beribadah di Raudhah atau Taman Surga. Doa yang dipanjatkan dari Raudhah diyakini akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. I am not afraid to stand alone. If Allah is by my side, I am not afraid to stand alone. Salah satu saat yang ditunggu-tunggu jamaah selain datangnya waktu sholat adalah ketika payung dan atap raksasa membuka dan menutup. Payung raksasa membuka usai sholat subuh dan menutup selepas maghrib. Ustadz Abdul Rozak juga menyempatkan berburu buku agama, sosial, dan pengetahuan umum bersama Ustadz Dev Aryan Yusuf, pimpinan rombongan. Ini 20. Satu rial, 2 rial, ini 20. Ini 2, dasar. Buku sejarah Nabi Muhammad, buku kisah sahabat Rasul, dan CD Juz Amma dibelinya untuk berbagi keilmuan dengan anak murid. Sengaja Ustadz memilih buku yang berbahasa Arab, bukan buku terjemahan. Setelah berbelanja di toko Al-Andalus Madinah, ia kembali berbelanja buku di toko Maktabah Baitul Quran. Di sini ia menemukan buku menarik, berisi foto-foto yang indah dan juga album Islami. Ada Kubah Nabawi. Ini dulu sebelum dipasang payung.
Jiwa pendidik Ustadz Abdul Razak memang sudah ada sejak dulu, tepatnya 30 tahun lalu. Di tengah kesibukannya, ia masih memiliki waktu mengelola pesantren Nurul Yakin di lokasi bekas gempa bumi 27 Mei 2006 silam. Selagi di Madinah, ia mengunjungi percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Tapi hanya laki-laki yang boleh masuk. Di sini pengunjung mendapatkan Al-Quran dengan cuma-cuma. Ada yang unik, ukuran Al-Quran yang diberikan disesuaikan dengan umurnya. Ustadz Abdul Razak mendapatkan ukuran paling besar karena dianggap sudah lanjut usia. Quran Arab ini kertasnya saya lihat itu lebih kuat daripada kertas yang lain, sehingga tahan air, tahan minyak, hingga tidak mudah rusak. Tinggal di Dusun Tlogo, Kebonagung, Imogiri, Bantul. Ustadz Abdul Razak adalah sosok pekerja keras. Sang istri pun turut bersyukur suaminya bisa ke Tanah Suci. Mudah-mudahan nanti ya selama ditinggal, ya mudah-mudahan anak-anak sehat gitu ya. Kita juga sehat. Udah biasa Bu kan, jadi suami ini ya dakwah ya, jadi dai itu jadi ditinggal kemana-mana itu udah biasa. Saat mimpi masih astajib lakum da'aunaka. Saatnya berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Dengan berpakaian ihram, Ustadz Abdul Razak dan jamaah lain mengambil mikot sekaligus sholat sunat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Di sepanjang perjalanan menuju Mekah, kalimat talbiyah pun dikumandangkan bersama-sama sebanyak-banyaknya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setibanya di Masjidil Haram, dibimbing Ustadz Dev Aryan Yusuf, Ustadz Abdul Razak pun tawaf. Illa billah. Kehusyuan sangat terasa ketika berdekatan dengan Ka'bah. Inni nas'aluka. Semua insan luruh dalam kebersamaan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan seperti mimpi, bayangan kan seperti apa Mekah yang lihat di gambar-gambar itu saja. Ini adalah suatu kenyataan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dilanjutkan dengan sa'i. Perjalanan melintasi Bukit Safa dan Bukit Marwah dilakukan 7 kali. Meski usia tidak lagi muda dan fisiknya tak lagi prima, Ustadz Abdul Razak total dalam ibadah. Bahagia dirasakan saat tahallul atau saling memotong rambut. Tanda ibadah umroh usai sudah. Alhamdulillah. Di balik sosok lugunya, Ustadz Abdul Razak adalah pribadi yang disiplin sekaligus memiliki rasa ingin tahu yang besar, termasuk ketika menjelajahi kompleks Masjidil Haram. Suasana berbeda dirasakan ketika berdiri di sisi atap sambil memandang Ka'bah. Entah apa yang ada di benaknya, namun yang pasti ia sangat bersyukur bisa berada di tempat ini.
Sebagai insan yang paham sejarah Islam, Ustadz Abdul Razak tertarik dengan dinamika kota Mekah. Kota suci umat Islam yang berusia ratusan tahun ini kini sedang bersolek. Infrastruktur dibenahi agar kota terkesan segar dan ramah menyambut tamu-tamu Allah. Ini adalah Istana Raja. Istana Raja yang di Mekah untuk tamu-tamu kerajaan. Istana ini dibangun di atas gunung. Seperti yang kita lihat, Masjidil Haram ini di lembah dikelilingi dengan gunung-gunung. Nah, di sini ini namanya Gunung Kubes atau Jabal Kubes. Ada yang menyebut Jabal Abi Kubes. Pada waktu pertama kali bumi diciptakan oleh Allah itu labil. Terus Allah memberikan penyeimbang, yaitu ditancapkan gunung. Nah, pertama kali gunung yang diletakkan di dunia ini Jabal Kubes. Ya, di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ustadz Abdul Razak juga mengunjungi Maktabah Mekah Al-Mukarramah yang kini berubah menjadi perpustakaan. Sayang, lokasi yang dulu disebut-sebut rumah kelahiran Nabi Muhammad ini sedang tutup. Di tempat ini diberi penjelasan-penjelasan, keterangan supaya tempat ini tidak dikeramatkan. Karena kalau dikeramatkan akhirnya menjadi musyrik. Orang usap-usap temboknya, berdoa minta apapun, segala sesuatu di sini. Nah, itu Di perjalanan ziarah berikutnya, Ustadz Abdul Razak ke Jabal Rahmah. Di bukit lokasi pertemuan Nabi Adam dan Hawa ini, ia memanjatkan doa. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. belum beli oleh juga. Oleh juga kurma, nanti kan ditanyakan dari Saudi Arabia kok enggak bawa kurma. Nanti buku-buku ini juga belum muat ini. Ya, mumpung masih ada waktu, toko juga sebentar lagi tutup. Jadi habis ini kita ke toko, ya Pak ya. Terus habis itu kita itikaf. Melangkah selepas Isya ditemani tim kain ihram Trans 7, Ustadz Abdul Razak berbelanja di Menara Zamzam. Ada 103. Tawar-menawar cukup alot. Untung Ustadz Abdul Razak sedikit banyak bisa berbahasa Arab. 130. Meninggalkan Masjidil Haram bukan hal ringan. Seolah ada rasa enggan untuk pergi, sekaligus ingin kembali ke sini suatu hari nanti, insya Allah.
Tak terasa saat sampai di Jeddah sehari sebelum kepulangan, Ustadz Abdul Rozak baru sadar kedua telapak kakinya luka akibat cuaca yang sangat panas. Tim Kain Ihram mengobati Ustadz Abdul Rozak di kamar Hotel Sultan di Jeddah. Semaksimal mungkin penanganan dilakukan karena tidak ada dokter jaga yang buka. Maklum, hari itu hari Jumat, hari libur nasional di Saudi Arabia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sempurna ibadah saya, sholat saya, hidup saya, mati saya itu menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sambil menahan rasa sakit, ia pun berpikir siapa donatur yang memberangkatkannya ke Tanah Suci. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Adalah Eko Priyanto, pengusaha kelahiran Bengkulu yang bermukim di Yogyakarta. Beliaulah yang memfasilitasi keberangkatan Ustadz Abdul Rozak. Luar biasa ya bakti beliau ini terhadap masyarakat, dan kebetulan juga beliau belum ya berkesempatan untuk umroh maupun haji, maka saya mengambil istilahnya mengambil keputusan. Menurut saya Ustadz Abdul Rozak ini pantas ya untuk mendapatkan karunia dari Allah sehingga bisa berangkat umroh. Eko Priyanto sudah melihat totalitas Ustadz Abdul Rozak sejak lama. Meski tinggal satu kota, keduanya belum mengenal dekat. Padahal sebenarnya pernah bertemu di beberapa kali kesempatan. Eko juga dikenal sebagai anggota grup nasyid Justice Voice, grup akapela dengan karakter suara vokal harmoni. Sayang, rencana keduanya untuk bertemu di Tanah Suci urung terjadi. Meski demikian, tali emosional yang sudah terjalin akan tetap abadi. Subhanallah, persahabatan dalam ibadah memang terasa begitu indah.